Oke, terima kasih Mas Kevin masih mau duduk bersama saya di sini. Ini menindaklanjuti dari apa yang tadi sudah kita bahas ya Mas ya. Kalau tadi Mas Kevin bicara atau tanya kepada saya, sekarang saya tanya balik kepada Mas Kevin. Isunya masih tetap sama, cuma mungkin dari sudut pandang yang berbeda Mas. Kalau tadi lebih mempersoalkan tentang tindak kekerasan dari orang tua terhadap anak, sekarang dibalik anak terhadap orang tua. Itu ya. Soalnya gini Mas, kemarin isu terakhir itu di Jenggawa, ada anak yang mukul ibunya sampai memar. Akhirnya kemudian yang mendamaikan siapa? Masyarakat. Nah, itu kan isu krusial sekali untuk dibahas Mas ya. Oke, mungkin berbicara lebih lanjut langsung kita ke pertanyaan aja Mas. Ya pertama, kira-kira menurut Mas Kevin bagaimana penyikapan terkait banyaknya peristiwa anak melawan bahkan melakukan tindakan fisik kepada orang tuanya? Pendapatnya Mas Kevin gimana? Jadi fenomena anak melawan atau bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap orang tua itu memang semakin sering terjadi Mas. Jangankan di kota-kota besar, di daerah kita aja, contohnya di Kecamatan Jenggawa kemarin ini yang sedang viral, kan anak memukul orang tuanya. Nah, kejadian seperti ini mencerminkan adanya krisis dalam reaksi keluarga, baik secara emosional maupun struktural. Anak-anak yang melakukan kekerasan kepada orang tua umumnya itu lahir dari lingkungan yang minim kasih sayang, komunikasi yang buruk, atau pengalaman kekerasan di rumah. Fakta yang menunjukkan bahwa kekerasan bukan hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa kepada anak, tetapi juga bisa terjadi sebaliknya, terutama jika sang anak ini tumbuh dalam lingkungan yang tidak sehat secara emosional dan mental. Maka upaya untuk menyikapi masalah ini tidak cukup hanya dengan menghukum sang anak, tetapi juga dengan kita itu melihat akar permasalahannya itu di mana. Apakah di dalam rumah tangga atau ada di pola komunikasi antar anggota keluarga itu sendiri. Jadi begitu Mas. Oke. Lalu menurut Mas Kevin sendiri Mas, sebenarnya apa sih yang salah dari awal gitu ya, atas terjadinya tindak laku yang demikian? Kira-kira lebih mengarah pada salah pola asuh dari orang tua atau lebih pada karena faktor pergaulan anak itu sendiri menurut Mas Kevin? Oke. Jadi pola asuh dan pergaulan di sini sama-sama berkontribusi. Namun pola asuh di sini menjadi pondasi utama dalam sang anak. Iya, okay. Anak yang tumbuh dengan pola asuh otoriter atau dengan penuh kekerasan, mereka itu biasanya cenderung tidak memiliki kontrol diri yang baik. Namun faktor pergaulan juga turut memperkuat perilaku tersebut. Remaja biasanya memasuki masa pencarian identitas diri mereka itu sangat rentan yang sangat dipengaruhi oleh teman sebaya seperti kita ini Mas. Nah, kemudian dari media sosial atau lingkungan yang penuh dengan kekerasan. Untuk faktanya itu dari berbagai studi sudah menunjukkan bahwa kekerasan anak terhadap orang tua itu sering terjadi di keluarga yang tidak menerapkan komunikasi terbuka dan tidak menanamkan nilai empati sejak dini. Maka pencegahannya itu harus dilakukan sejak awal dengan menciptakan rumah yang aman secara fisik dan emosional bagi sang anak itu sendiri. Jadi begitu Mas. Oke. Lah ini yang paling penting Mas menurut saya Mas. Tindak kekerasan terhadap orang tua dari anak itu kan nggak bisa dibiarkan gitu aja kan Mas ya. Kalau boleh harus ada tindakan hukumnya kan begitu ya Mas ya. Lah kira-kira apakah ada sanksi hukum yang pasti jika tindak kekerasan itu dilakukan oleh anak-anak remaja yang masih berusia 17 tahun ke bawah? Oke. Pastinya ada ya hukum bagi anak melakukan kekerasan. Namun pelaksanaannya itu tunduk pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, di mana dalam sistem ini anak di bawah usia 18 tahun yang melakukan tindak pidana tetap bisa diproses hukum, tetapi melalui pendekatan restoratif justice yang lebih mengedepankan pemulihan dibanding penghukuman. gitu. Nah, jika anak melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain, termasuk kepada orang tua sendiri, maka ia bisa dijerat pasal dalam KUHP, seperti pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Jadi bisa terkena sanksi hukum, tapi dengan pasal-pasal yang berlaku jika umurnya belum di atas 18 tahun. Jadi seperti itu Mas. Oh, jadi tetap dikenakan sanksi hukum Mas ya. Sanksi tetap. Oke lah, sedikit banyak ini saya sudah mulai mendapat pencerahan. Terima kasih diskusinya Mas Kevin. Siap. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf mungkin ada salah-salah kata tadi Mas Kevin ya. Terima kasih banyak Mas Kevin.